Jutaan warga Amerika Serikat hari ini sedang demo besar-besaran, teman-teman. Mereka turun ke jalan untuk memprotes serangan Donald Trump terhadap Iran. Mereka mengatakan bahwa ini inkonstitusional. Tanpa persetujuan dari Senat, bisa saja Donald Trump itu dimakzulkan. Seluruh rakyat Amerika hari ini marah karena serangan Amerika terhadap Iran itu membahayakan Amerika Serikat sendiri. Karena kenapa? Iran akan mempunyai sebuah alasan untuk menyerang balik Amerika Serikat. Dan ini bisa sangat berbahaya bagi warga Amerika Serikat sendiri, teman-teman. Ladies and gentlemen, this war that Donald Trump is waging in Iran today is an illegal war. Illegal war. Protes, mereka protes. Ini jutaan ya, jutaan warga Amerika Serikat. Good morning, San Diego. San Diego. America's San Diego. pissed off, people. Lihat tuh. Ini jutaan orang, ratusan ribu orang yang dikumpul demo itu. Pemerintah Amerika kecam aksi Trump ya, serang Iran secara ilegal tanpa persetujuan Kongres. Jadi istilahnya Trump itu nyerang Iran ya. Trump itu nyerang Iran itu tanpa persetujuan DPR-nya sono. Kan kalau sebuah negara kan ada pemerintah dan DPR gitu ya. Harusnya setuju semua baru. Nah, kalau Trump itu tanpa persetujuan, guys. Ya, semoga aja ini segera beres ya, guys. Ya, saya nggak mau terjadi perang. Ini demo di berbagai tempat, kota-kota besar di Amerika Serikat hari ini sedang demo besar-besaran, teman-teman. Ini Senator Bernie Sanders. I agree. And I want to tell you something. Not only is this news that I've just heard this second alarming that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The president does not have the right. Presiden tidak punya hak. Saat ini di Amerika Serikat sedang ada demo yang besar. Warga Amerika memprotes keputusan Donald Trump yang melakukan serangan kepada Iran. Mereka juga menuntut pemerintah Amerika untuk tidak terlalu ikut campur dalam konflik Iran sama Israel. Karena ya lagi-lagi ya sebenarnya warga Amerika itu nggak mau perang. Serangan Amerika ke Iran itu juga mendapatkan banyak kecaman dari Cina, dari Rusia, dari Korea Utara. Ini kan serem ya. Bahkan Sekjen PBB aja menyayangkan serangan ini karena dianggap memperkeruh. Tapi menurut gua, salah satu kartu truf Iran yang sangat efektif itu adalah Selat Hormuz. Parlemen Iran baru saja menyetujui penutupan Selat Hormuz. Kenapa gua bilang efektif? Karena Amerika ketar-ketir dengan hal ini. Bahkan Amerika minta Cina untuk bujuk Iran buat gak menutup Selat Hormuz. Gini deh biar kebayang nih seberapa besar dampaknya Selat Hormuz kepada dunia. Kita langsung aja lihat di marinetraffic.com. Lihat deh seberapa banyak kapal yang lalu lalang lewat Selat Hormuz. Ini kapal-kapal yang datang dari berbagai belahan dunia nih. Lo kalau klik kelihatan tuh dari mana-mananya, kemananya tuh. Kalau itu ditutup, wah ekonomi dunia kacau guys. Kebayang bisa. Oh iya, FYI, Menteri Luar Negeri Iran itu baru aja nyampe di Rusia. Kita lihat penyelesaian secara diplomasi itu bakal kayak gimana ya. Masyarakat Amerika nggak terima kalau Donald Trump itu dia membalas serangan ke Iran. Sampai di demo besar-besaran begitu. Ya gimana nggak demo? Yang dia pikirin cuma negara Israel. Dia nggak memikirkan negaranya sendiri, masyarakatnya. Logikanya gini, kalau misalnya Amerika itu nyerang Iran, nggak mungkin Iran diem aja. Pasti bakalan diserang balik, percaya dah sama gua. Otomatis yang jadi korban siapa? Masyarakat Amerika. Ya enak Donald Trump mah diawasin sama bodyguard-bodyguardnya, sama pas pampresnya. Lah masyarakat harus berlindung kemana? Makanya orang-orang pada turun demo. Rame banget itu di jalan, lihat. Yang nggak habis pikir kenapa Donald Trump ini dia memikirkan negara Israel gitu loh, nggak memikirkan nasib dari warga negaranya sendiri. Ini korban jiwa ini bakalan banyak ini di Amerika. Kalau misalnya Iran itu bakalan balik nyerang, ya fix sih pasti bakalan balik nyerang. Apalagi kalau misalnya nanti Rusia turun tangan, aduh fix perang dunia ketiga.
terbaru berita terbaru sampai aku adus loh, Rak Sido. Iran balas serangan Amerika dan Iran berkata, Tuan Trump, Anda yang sudah memulai dan kami akan mengakhirinya. Panas, Pak. Wow. Ngeri dan nih, Iran ngeri juga berkata lagi, Khomeini ya kan, Amerika Serikat sekarang sah untuk menjadi serangan Iran dan menjadi target utama selain Israel. Gimana ini ya? Amerika siap memulai perang, Iran siap untuk mengakhirinya, dan di belakang Iran nggak mungkin kalau nggak ada Rusia, Pakistan ataupun Cina. Dan kalian tahu kan, Cina juga mengirim kapal pengintai di Teluk Persia loh. Itu tujuannya apa? Kalian pasti tahu. Coba nih, yang memang suka politik, yang suka dengan perang dunia, tinggalkan di kolom komentar apa tanggapan kalian nih setelah Amerika menyerang Iran. Wis gini aku tak lanjut. Kata orang Amerika sekarang udah gue punya presiden gila, ngerekrut orang gila kayak Elon Musk. Ya udahlah, gue sebagai rakyat main gila aja. Bukan cuma di Indonesia yang rakyatnya demo di mana-mana, tapi di Amerika juga rakyatnya pada protes atas kebijakan-kebijakan ngawur yang dibuat oleh Presiden Trump yang baru aja 2 bulan dilantik sebagai presiden. Dan katanya udah ada sekitar 1 juta orang yang terdaftar menjadi bagian dari protes ini. Ini waktu demo yang kemarin demo ya. Yang bener tuh ya kayak begini ini, ya. Nih pantas buat diprotes nih si Trump ini, karena kan membuat keputusan yang dimana itu bisa memicu perang dunia ketiga. Ini benar-benar darurat, layak presidennya buat diprotes. Bisa-bisa nih dunia benar-benar gelap kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, makanya diprotes tuh si Trump. Lain cerita kalau di negara gua, kalau di negara gua presidennya ini kan lagi bersih-bersih koruptor gitu ya, lagi melakukan efisiensi supaya oknum-oknum biadab yang selama ini make duit anggaran negara buat foya-foya itu dipersempit ruangnya, justru presidennya itu didemo, mau dimakzulkan, widih, ya kan? Cuman di negara gua koruptor itu dibela. Yang lucunya lagi itu orang-orang dibayar lagi sama koruptor itu, pakai kalau ini nggak dibayar. Maling. Indonesia contoh tuh kalau mau demo tuh begini. Baru 2 bulan menjabat, Donald Trump sudah mengacaukan dunia. Itulah Donald Trump, teman-teman ya. Bukan membawa ke sebuah arah perdamaian, Donald Trump malah membuat dunia semakin menuju ke perang dunia ketiga. Donald Trump. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini sangat membahayakan bagi rakyat dan warga Amerika Serikat. Dengan membantu menyerang Iran, membantu Israel menyerang Iran, maka Iran punya alasan untuk membalas perlakuan Amerika Serikat. Dan ingat, itu Iran, Persia, gak main-main. Meskipun dengan jumlah senjata, perlengkapan militer yang jauh di bawah Amerika Serikat, tetapi keinginan untuk membalas itu sangat besar. Gak peduli kalah atau menang, yang penting membalas. Itulah Persian. Orang Persia dari dulu kayak gitu, teman-teman. Ya, ini sangat merugikan dan sangat membahayakan bagi warga dan rakyat Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat mengecam, kenapa sih Donald Trump itu membela Israel? Kenapa Amerika membela Israel? Bukankah lebih baik mengurus masalah di dalam negeri, bukan mengurus negara lain? Ada apa Israel dengan Amerika? Ada apa Donald Trump dengan Israel? Jadi rakyat Amerika merasa, Israel itu siapa? Negeri lain, negara lain. Kenapa dibantu seperti negara sendiri? Dan bisa saja Donald Trump dimakzulkan karena tanpa persetujuan Kongres pada saat menyerang Iran. Ya, apalagi kalau nanti Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, teman-teman. Ini menjadi sangat berbahaya bagi ekonomi dunia. Bagaimana tidak? Seluruh perputaran perjalanan kapal
itu melewati Selat Hormuz. Kalau ditutup, maka berhentilah suplai minyak dari berbagai negara. Makanya terjadi apa? Harga minyak akan naik. Yang rugi siapa? Masyarakat, warga seluruh dunia akan berhimbas dengan apa yang dilakukan Trump. Yang saya yakini adalah Iran pasti membalas, teman-teman. Tidak dalam hari ini, dalam beberapa waktu ke depan Iran pasti akan membalas. Dengar itu.